Betul. Pada pagi hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa di rumah semoga sehat walafiat, lancar rezekinya, lancar usahanya, semoga diperlancar semua urusannya. Amin. Allahumma amin. Berbicara tentang ruqyah, biasanya kita kalau mendengar kata ruqyah itu yang terbesit di pikiran langsung itu yang namanya penyakit-penyakit non medis. Pelet, apalagi kesulitan, santet, guna-guna, uka-uka. Apa tuh uka-uka? Yang serem pokoknya. Padahal ruqyah itu adalah pengobatan Islam dengan menggunakan doa-doa dan Al-Quran. Dan itu berlaku untuk penyakit medis dan non-medis. Berarti penyakit apapun. Penyakit ya, bukan kekenyangan gara-gara banyak makan. Jadi ruqyah itu ternyata pengobatan dengan menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Bu, Al-Quran ternyata bisa menjadi obat. Pernah diceritakan di dalam suatu kitab, cerita ketika Nabi melakukan perjalanan bersama para sahabat. Ketika di perjalanan jauh, lalu Nabi memutuskan untuk beristirahat di sebuah kampung. Di sebuah kampung ini Nabi minta izin kepada kepala sukunya, mau minta izin buat beristirahat. Ternyata kepala suku tidak memperbolehkan. Gak boleh. Kok bisa nginep di sini? Kok numpang di sini? Gak bayar? Udah di sini, jangan nginep di sini. Pokoknya intinya mah gak boleh aja. Terus akhirnya Nabi memutuskan para sahabat untuk membuat tenda-tenda kecil di perbatasan. Jadi hanya di perbatasan, gak masuk ke dalam kampung. Ketika Kanjeng Nabi membuat tenda-tenda di perbatasan, ternyata yang marah-marah tadi bukan kepala suku. Ternyata adalah ketuanya, wakil kepala suku. Ternyata kepala suku sedang sakit, sudah lama koma. Kalau kata orang sekarang mah, koma, gak sadar, sudah lama sakit. Yang akhirnya semua orang yang berada di kampung itu ada satu yang nyeletuk. Coba kita tanya orang-orang yang tadi mau nginep di sini, siapa tahu mereka punya obat, siapa tahu mereka ada yang bisa ngobatin. Ada yang bilang, yang melarang tadi jangan, gengsi lah. Masa tadi gak boleh nginep, sekarang kita minta pertolongan. Ini demi kebaikan kepala suku, demi kesembuhan kepala suku. Tolong dipertimbangkan. Akhirnya semua orang musyawarah. Setelah musyawarah akhirnya memutuskan, sudah, kita minta tolong kepada rombongan Nabi. Ada rombongan Nabi namanya Abu Sa'id. Siapa Bu? Abu Sa'id. Abu Sa'id akhirnya dipanggil, dimintai pertolongan. Wahai engkau, tolonglah kepala sukuku. Apakah kau punya obat? Kepala sukuku sudah lama koma, sudah lama tidak sadarkan diri. Siapa tahu kau punya penawar untuk rajaku, untuk kepala sukuku. Siapa tahu kau punya obat untuk kepala sukuku. Akhirnya Abu Sa'id minta izin untuk melihat kepala sukunya. Masuk ke rumah, ke dalam ruangan kepala sukunya, dilihat kepala suku sedang berbaring. Lalu Abu Sa'id berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kesembuhan kepada kepala suku. Abu Sa'id membaca surat Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah saja. Ternyata kepala suku sembuh. Saking senangnya orang-orang di sana, saking senangnya kepala
suku. Akhirnya Abu Said diberi kambing 1 ekor, dimasakin kambing 1 ekor. Ibu-ibu kalau dapat kambing dimasakin itu senang apa enggak? Senang, iya kelihatan suka makan. Dikasihlah kambing itu tadi, dimasakin. Setelah itu Abu Said membawa kambing itu kepada Rasulullah, diberikanlah kepada Rasulullah. Ini Rasulullah kaget. Kamu dapat dari mana kambing ini? Kok bisa kamu mendapatkan kambing yang sudah dimasak enak seperti ini? Abu Said bilang, ya Rasulullah, aku tadi dimintai pertolongan oleh kepala suku untuk mengobati kepala suku. Maka aku bacakan Fatihah dan memintakan pertolongan kepada Allah untuk memberikan kesembuhan. Ingat, yang menyembuhkan adalah Allah. Tetap ya, jadi perlu digarisbawahi, yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Saya mintakan kepada Allah kesembuhan, saya bacakan surat Al-Fatihah, ternyata kepala suku diberikan Allah rahmat dan kasih sayangnya sehingga kepala suku bisa sembuh, dan saya dapatkan hadiah 1 ekor kambing untuk dimakan bersama-sama. Kata Rasulullah, ya sudah, makanlah semuanya bersama-sama. Dari cerita tadi kita tahu bahwa ternyata pengobatan dengan menggunakan bacaan Al-Quran, ruqyah itu diperbolehkan. Sampun paham nggih? Jadi itu tetap aja walaupun melalui orang tersebut baca Al-Qurannya tetap Allah yang menyembuhkan. Iya, misal besoknya ada yang menggunakan Al-Fatihah yang sama tapi yang membacakannya tidak sekualitas orang sebelumnya, beda juga hasilnya. Tapi tetap yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Mustajabnya doa itu juga bisa bergantung dengan kesolihan siapa yang membaca. Nah itu dia. Nah, para kiai itu kenapa doanya rata-rata manjur? Karena mereka punya hubungan dengan Allah yang baik, kesolehan yang baik, ketaatan untuk menjalani perintah dan menjauhi larangan Allah. Oh, Masya Allah. Tapi memang Al-Quran juga obat betul ya. Walaupun cuma Al-Fatihah juga bisa. Nenek kita tuh harus surat yang panjang-panjang gitu, kayak Al-Baqarah yang gitu, kirain mah gitu. Kan takutnya kan ruqyah gitu kan. Iya. Makanya kalau misalkan ada pengajian, misal ada yang sakit, ibu, mari kita kirim Fatihah untuk ibu ini. Ada guru yang sakit, bu, mari kita kirim Fatihah untuk guru kita. Gitu biasanya kayak gitu ya, bu. Berarti ya judulnya jangan sampai ruqyah, tapi praktiknya bukan ruqyah. Jadi pendukunan. Itu yang salah. Banyak lagi. Wah, saya pernah ditawarin waktu itu. Tapi ini mau buka praktek kayak gitu. Terus kayak masuk link, harus bayar dulu, dikasih nomor rekening baru katanya diobatin. Gitu. Kalau nggak bisa rekening katanya bisa pakai yang lain-lain, pay gitu gitu. Udahlah. Tapi jadi harus hati-hati karena bukan masalah bayarnya, masalah kita takutnya terganggu ya. Oke, kita buka pertanyaan saja deh. Siapa yang mau nanya? Silakan. Besti, boleh tanya dong? Loh, Kak, bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Desi, perwakilan dari Majelis Taklim Dian Anyar Purwakarta. Nih Umi, ya. Ciri-ciri orang yang harus diruqyah itu seperti apa ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-ciri orang yang harus diruqyah? Bu, ruqyah adalah obat. Jadi penyakit apapun, mau medis, mau non medis, itu bisa diobati dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ya, mau medis ataupun non medis. Contoh, kalau non medis diakui atau tidak, kita harus sadar bahwa itu ada. Itu boleh pakai ruqyah. Kalau misalkan contoh medis, misal sakit jantung atau asma, dibacain Al-Quran. Tapi ya juga diobatin ya Bu ya, bukan cuma dibacain Al-Quran aja. Jadi diobatin itu ternyata boleh, mau medis mau non medis itu boleh. Kalau ditanya apa ciri-ciri orang yang boleh diruqyah, bisa diruqyah, harus diruqyah. Contoh, misal ibu malas beribadah, itu juga termasuk harus diruqyah tuh. Jadi itu
ya, maksudnya bagaimana menghilangkan malas-malas. Ya, kayak gitu bisa diruqyah. Sampun paham, nggih? Jadi sesuatu yang sudah melenceng bisa diluruskan lagi, salah satunya dan ruqyah. Didoakan, dibacakan Al-Qur'an dan sebagainya. Yang ganjen bisa diruqyah. Kalau ibu-ibu misalnya suaminya digodain sama cewek, diruqyah. Praktekin, Bu. Oke, sudah terjawab ya. Iya, silakan. Selanjutnya siapa? Besti, mau bertanya dong. Lo, Kak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Anisri Handayani, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bumijaya Indah Purwakarta. Silakan mau nanya apa, Bun? Ning, kami akan bertanya, apakah boleh meruqyah diri sendiri? Kemudian bagaimana caranya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik nih buat dibahas dan mungkin dipraktekkan ya. Sesaat lagi nih ada ruqyah mandiri istilahnya, betul ya? Tetap di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Masih di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Tadi Bu Ani ya, Bu Ani dari Karawang, mana itu Bu Ani? Karawang Purwakarta. Sabar Purwakarta. Langsung mau digas gitu, Purwakarta. Bu Ani dari Purwakarta bertanya apakah boleh dan bagaimana caranya meruqyah diri sendiri. Istilah kata orang itu ruqyah mandiri, betul nggak sih? Gimana nih? Ternyata boleh. Woi, betul. Iya, dan bisa diri sendiri dan bisa. Justru malah dianjurkan sendiri. Kita praktekin mau? Boleh. Mau. Yuk, duduk yuk. Ini kan yang tadi bermasalah. Nah, Langsung gitu ya, berasa. Nah, ayo, Aifan juga dong. Hah? Nah, nanti saya yang bagian ngomando. Nah, kita ruqyah mandiri ya, berarti ruqyah untuk dirinya sendiri. Iya. Awal sebelum melakukan ruqyah, kita sholat hajat dulu. Sholat hajat itu sholat sunnah 2 rakaat. Misal kalau kita pengen mau melakukan sesuatu, ya Allah saya pengen pengajian hari ini dilancarkan. Nah, misal sholat hajat dulu, itu boleh. Itu namanya sholat hajat. Nah, sholat hajat boleh, sholat tahajud boleh, atau sholat sunnah taubat. Yang penting sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kita sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah itu mengangkat tangan. Ayo tangannya diangkat yuk, bisa yuk anak-anak yuk. Angkatnya tangan diangkat. Setelah itu membaca apa? Membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, udah ya? Dua-duanya udah. Sekarang setelah itu kenapa takut? Beneran banyak setan di dunia. kita. Aku. Setelah membaca bacaan tadi, setelah itu baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah? Setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Apal. Al-Ikhlas mah apal. Karena hari-hari itu kan. Itu langganan. Malaikat sampai bilang itu mulu. Al-Ikhlas sudah dibaca. Setelah itu baca surat Al-Falaq. Setelah itu An-Nas. Apal. Trikul. Trikul. Setelah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah itu baca ayat kursi. Nah, setelah itu tiup tangannya. Usapkan di kepala. Atau yang sakit. Setelah diusapkan kepala atau diusapkan di bagian yang sakit, contoh kayak Kak Neneng tadi ya. Setelah ditiup, setelah itu diusapkan di bagian yang sakit. Nah, itu cara ruqyah mandiri atau menggunakan air minum. Caranya bagaimana? Caranya sama. Sebelum kita berdoa, sholat hajat terlebih dahulu. Sholat hajat. Setelah itu minumnya diangkat gini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Setelah itu ditiupkan, diminum. Misalkan itu buat pribadi. Misal nih
anak kita bandel banget. Sampai kita gini, kayaknya sih bandelnya aneh gitu. Misal kita melakukan hal yang sama di minuman terus gini, nah minum itu bisa. Nah, kalau untuk meruqyah orang lain ini ada syaratnya. Itu tadi kan ruqyah untuk diri sendiri. Ya. Kalau ruqyah untuk orang lain, baiknya kita meminta orang yang alim, orang yang solih untuk meruqyahkan. Awas ya, awas jangan salah. Kalau untuk meruqyahkan orang lain, kita minta kepada orang yang soleh. Jangan minta kepada, kalau orang pinter kata kita mah orang pinter mah dukun. Orang pinter S2 yang biasanya kan pinter kan. Iya. Orang yang solih, yang taat agamanya, yang agamanya bagus, yang mengerti. Itu jadi minta tolong mereka saja. Ya, kalau misalkan doa untuk anak sendiri, ini ada ajaran dari kiai saya, itu amalan dari kiai saya yang turun ke ayah ibu saya sampai ke saya, itu anak difatihai 7 kali setiap habis subuh. Nah, ternyata doa orang tua itu ternyata berpengaruh untuk anak-anaknya. Setiap habis subuh difatihain anaknya masing-masing 7 kali. Nah, jadi habis subuh kita fatihai 7 kali masing-masing anak. Setelah itu airnya dibawain, biasanya kan ibu bawain bekal. Nah, dibawain. Oh, fatihah itu anaknya atau airnya? Airnya buat masing-masing. Airnya difatihain. Airnya kirain kepala anaknya. Ya Allah, Anaknya masih sekolah. Oh gitu. Airnya yang difatihai. Ada mau nanya nggak sekarang? Ada, silakan mangga. Besti, izin tanya dong. Lo, gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa terawang ini Irmanya ini tampaknya namanya dari huruf R. Itu. Iya. Kita nggak. Hebat. Orang nggak tahu kan ini ada. Perkenalkan, nama saya Resa Rahayu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Purwakarta. Iya, Maya. Izin bertanya, Ning, bedanya ruqyah syariah dan ruqyah syirik itu di mana? Iya betul tuh. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya sama-sama ruqyah. Iya. Gimana biar kita tahu mana ruqyah syariah, mana ruqyah syirik. Itu kan ada hubungannya dengan keimanan serem. Gimana yang bedainnya? Perbedaan yang paling mencolok adalah siapa yang meruqyah. Nah, itu yang pertama. Kalau ruqyah syariah, yang meruqyah adalah orang-orang solih, kiai, ulama, orang yang ilmu agamanya mumpuni, orang yang bacaannya fasih. Itu. Kalau ruqyah syirik, siapa yang meruqyah? Ada mbah dukun, sengobatin pasiennya. Tapi masalahnya sekarang dukun juga pakai sorban. Nah, benar. Iya, ngakunya maaf ya, ngakunya tuh kiai lah, ustaz lah, pakai jenggot, pakai sorban, pakai peci. Tapi praktek-prakteknya ada perdukunannya. Nah, kalau perbedaan yang pertama itu yang mencolok. Nggak tahu kalau ternyata ada dukun yang pakai peci hitam, pakai baju putih. Selain itu. Saya dong. Yang kedua, perbedaannya apa? Ruqyah syariah dan ruqyah syirik, perbedaannya apa? Dari bacaannya. Kalau ruqyah syariah yang diambil adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau yang ruqyah syirik itu komat kamiknya beda. Biasa nih kayak gitu. Goreng sama masak tahu gitu. Masa tahu. Iya. Tapi ada juga yang tetap pakai Al-Quran, tapi tetap dia kayaknya si syirik. Karena dia tiba-tiba harus ada cerutunya, harus ada apa. Melakukan ritual-ritual seperti itu. Makanya harus berhati-hati. Kalau di dalam dunia pesantren, orang yang bisa dikatakan alim dan bisa meruqyah itu sanad keilmuannya jelas. Dia mengambil ilmu agamanya dari mana? Dari pondok pesantren mana? Nah, yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, bisa dilihat dari itu. Jadi nggak tiba-tiba ada orang pakai sorban, pakai jubah, terus diminta itu ruqyah saya, nggak kayak gitu. Seperti itu.
Oke, jadi jangan tertipu dengan penampilan. Hati-hati. Maksudnya hati ingin ruqyah tiba-tiba jadi perdukunan. Kita itu tiba-tiba syirik. Dosa besar. Nah, hati-hati. Kalau orang alim itu ciri-cirinya begini, pasti dia bilang, Bu, yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Iya. Kalau dukun, Bu, kalau mau sembuh bayar sekian. Iya. Dan juga jangan tertipu dan tulisan-tulisan Arab semuanya Al-Quran, bukan. Iya. Ya, semua tulisan Arab itu juga Al-Quran. Nah, begitu. Sampun paham, ge? Wes, kalau gitu buat nopo-nopo yo. Kalau kita istirahat dulu yo. Yo, ojo kemana-mana. Tetap di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu. Pasti mau. Masih di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu. Pasti mau. Apalagi sih, Neng? Kan neneng teh ada yang ngajakin taruh. Akhirnya nih. Setelah episode ini ya. Tapi dia teh jauh. Terus neneng teh ngerasa kayaknya dia perlu diruqyah. Bisa nggak ruqyah jarak jauh? Kenapa tiba-tiba pengen ruqyah gitu? Karena dia balas chatnya lama. Kayaknya perlu diruqyah. Kan kayak transfer gitu jarak jauh kan bisa. Atau ya bisa seperti itu. Atau ada saudara kita yang sakit. Kita pengen nolongin ya ruqyah. Atau ada kita lagi kesusahan tiba-tiba misal ada kesurupan, kita minta seseorang yang alim untuk meruqyah jarak jauh, bisa atau tidak? Nah, ini ada ceritanya. Aku mau cerita dulu. Udah sama kamu. Jadi ada pernah diceritakan di kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Di situ ada ceritanya Imam Hambali ketika pada masa kekhalifahan Raja Al-Mutawakkil. Raja siapa, Bu? Al-Mutawakkil. Raja Al-Mutawakkil ini punya pelayan perempuan yang sedang sakit. Sakitnya sampai sakit banget. Sakitnya tuh di sini. Sakit. Dia kesurupan sakitnya. Sampai kesurupan. Si jin ini gak mau keluar dari pelayan perempuan ini. Si punya pelayannya Raja Al-Mutawakkil ini, setannya gak mau keluar. Akhirnya pelayan raja yang lain sowanlah kepada Imam Hambali. Imam Hambali ini adalah imam fikih, madhab fikih salah satu dari 4. Imam Hambali yang sudah tidak diragukan lagi kesolihannya, sudah tidak diragukan lagi kealimannya. Ini ulama besar. Masya Allah, akhirnya sowanlah ini pelayan yang lain kepada Imam Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu yang tadi pakai bros di sini udah dilepas ya, Bu? Oh, abis diruqyah tadi ya? Langsung dicopot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Begini Imam Hambali, salah satu pelayan raja yang perempuan itu sakit, kesurupan, dan saya kesini dalam rangka meminta syifa, obat. Apakah bisa tolong engkau mintakan kepada Allah biar disembuhkan pelayan Raja Mutawakkil ini? Lalu Imam Hambali mengeluarkan sandalnya. Tahu sandal ya, Bu? Tahu lah. Sandal? Tahu lah. Sandal Imam Hambali dikeluarkan. Setelah itu Imam Hambali mengatakan kepada pelayan yang datang ini, "Hei pelayan," bilang, "Dalem." Pelayan? Para pelayan. Pelayan? Nurut aja lagi. Para pelayan yang datang ini dibilangin sama Imam Hambali, katanya pelayan, sandalku ini perlihatkan kepada pelayan yang sedang kesurupan. Dengan kata lain, perlihatkan kepada jinnya, perlihatkan kepada setannya. Bilang kepada dia, kalau kamu tidak mau keluar dari tubuh pelayan perempuan itu, maka kamu akan
aku lempar sandal ini. Setelah itu dipraktekkan, pulanglah pelayan ini kembali ke kerajaan, bertemu dengan pelayan perempuan yang masih kesurupan. Setelah itu dilihat, Irfan mah jangan ketawa. Ya kalau di sini kan sama nih, mau kalau di sana nih sama nih, onta. Jadi setelah pelayan perempuan itu kesurupan, pelayan yang datang dari Imam Hambali ini mengeluarkan sandal dan mempraktekkan, kamu kalau tidak mau keluar dari tubuh pelayan itu, maka kamu akan aku lempar sandal ini kepadamu. Secara langsung jin yang masuk kepada pelayan perempuan itu langsung keluar ketakutan karena ada sandalnya Imam Hambali. Nah, dari cerita yang saya ceritakan ini berarti ruqyah jarak jauh bisa atau tidak? Bisa. Karena kesolihan Imam Hambali yang begitu alimnya, jin saja melihat sandalnya takut. Kak Neneng sampun paham nggih? Jadi intinya bisa apa enggak, Bu? Bisa. Tapi dari cerita tadi berarti bukan si sandalnya, tapi siapa yang memakai sandalnya. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Halo Besti, mau tanya dong. Loh, Kak bahaya tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartini dari Majelis Taklim Nurul Kolbi, Perumahan Anyar, Purwakarta. Sok mangga. Assalamualaikum. Udah tadi Assalamualaikumnya tadi udah. Ya, ini Terus aja salam, iya benar. Terima kasih doanya ya. Nih, bolehkah saya pasang susuk agar terlihat cantik? Punten ya nih. Buat ibu, jangankan susuk, katel kompor. bukan susuk yang itu, bukan susuk yang itu. Jadi karena orang Sunda, sukil itu namanya susuk. Pasang susuk di dia, katel dah, di kompor gas dah. Sama centong di sini, sama centong. Di Sunda itu susuk itu sutil. Oh, sutil. Iya. Orang Jawa bilang sotil. Sotil. Nah itu gimana pasang susuk? Apakah boleh memasang susuk biar kelihatan cantik? Oh, jadi ibu masih kurang cantik. Apakah boleh, Bu? Sekarang kita tahu ada susuk-susuk pengobatan. Nah, apa itu? Susuk biasanya susuk KB. Nah, kayak gitu-gitu. Susuk itu kan berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Contoh, ini yang di kaki pen. Boleh apa enggak? Boleh. Pasang ring jantung. Boleh. Apa enggak? Boleh. Kalau susuknya untuk kesehatan, susuk-susuk yang seperti itu boleh. Tapi kalau susuknya datang ke dukun, boleh apa enggak? Enggak. Dukun, saya pengen pasang susuk biar saya kelihatan cantik, biar menambah kecantikan saya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nanti akhirnya jatuhnya belok syirik. Ini nanti hubungannya dengan akidah ya, Bu ya. Kalau pengen cantik, minta aja ke Allah. Ya Allah, kayaknya mas saya kurang cantik di mata suami saya. Tolong bikin saya lebih cantik di mata suami saya ya Allah. Nanti siapa tahu setelah berdoa Allah bikin suami ibu kelepek-kelepek. Kan kita nggak tahu. Ya ya. Kelepek-kelepeknya kelepek-kelepek suatu kelepek belai. Oke, intinya nggak boleh. Nggak boleh kalau susuknya untuk kecantikan. Intinya kalau udah mendekati syirik atau musyrik itu tidak boleh. Tidak boleh. Sekali, ya. Oke, kesimpulan untuk hari ini monggo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita bahas tentang ruqyah. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya Bu ya. Bagaimana caranya biar kita terhindar dari dendam, santet, pelet, atau hal-hal yang berbau seperti itu? Yang pertama, kuatkan iman.
sholat. Bu, sholat itu dalam rangka berkomunikasi dengan Allah. Sholat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, kita meminta, ya Allah, jaga diri saya dari yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang pertama, kuatkan iman, sholatnya jangan sampai bolong. Yang kedua, caranya bagaimana biar terhindar dari hal-hal yang begituan? Caranya perbanyak zikir. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Ketika iman kita turun, itu wajar, namanya juga manusia. Manusia itu imannya kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Wajar manusia. Gimana caranya biar imannya naik terus? Berzikir, baca la ilaha illallah. Ternyata bacaan la ilaha illallah ini efeknya luar biasa, Bu. Kalau kita ada lupa, ya Allah, kenapa saya sering lupa ya Allah? Baca la ilaha illallah yang banyak, nanti Allah yang akan bantu mengingatkan kita. Ya Allah, kenapa saya tidak diberikan kesabaran ekstra ya Allah? Kenapa saya kayaknya suka marah dan kurang sabar? Perbanyak zikir, baca la ilaha illallah. Ya Allah, kok kayaknya saya malas ibadahnya ya Allah? Kenapa tubuh ini susah sekali diajak beribadah ya Allah? Baca la ilaha illallah. Intinya, biar kita terjauh dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, perkuat iman dan perbanyak zikir. Sampun paham ye? Pokoknya dalam kehidupan ini kita harus selalu melibatkan Allah di dalamnya. Kita sadar dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Kita doa yuk nih. Monggo. Semoga pengajian kali ini memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, diberikan kelancaran urusan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tuh hidup di dunia tidak sendirian, tidak hanya manusia, tapi ada makhluk-makhluk lain juga yang diciptakan oleh Allah untuk menempati tempat yang sama. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka mungkin bisa melihat kita. Dan kadang-kadang terjadi gesekan satu dan yang lainnya. Bahkan mungkin ada irisan yang sampai ada yang sampai masuk ke area yang tidak boleh dimasuki. Saling menghargai satu dan yang lain, sesama manusia maupun sesama makhluk. Dan semuanya harus dikembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih sudah hadir di sini, Bu ya. Bapak bisa depan juga, insya Allah besok kita akan hadir lagi dengan tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.